Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Miftahul Fauzia Askiana. Saya di sini sebagai host dan bersama rekan saya Lara Yuliandari sebagai narasumber. Nah, pada kali ini kami akan membahas tentang peran kekuasaan dan kewenangan dalam organisasi. Langsung saja yuk kita mulai bincang-bincang kita dengan Lara. Menurut Lara, apa sih perbedaan antara kekuasaan dan kewenangan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Yuliandari. Saya di sini sebagai narasumber ingin menjawab pertanyaan dari host saya, yaitu Miftahul Fauzia. Saya akan menjawab pertanyaannya. Ya, menurut saya, kekuasaan itu merupakan sebuah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Sedangkan kewenangan, hak untuk melakukan suatu memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Nah, benar sekali teman-teman. Kekuasaan itu merupakan suatu kemampuan di mana mengajak para orang untuk ikut berorganisasi. Sedangkan kewenangan adalah hak untuk mengatur jalannya suatu organisasi agar bisa berorganisasi. Selanjutnya, mengapa sih peran kekuasaan kewenangan itu sangat penting dalam suatu organisasi? Karena pada dasarnya kekuasaan dan kewenangan itu sangat berkaitan dan mempunyai hubungan timbal balik. Keberhasilan seseorang pemimpin dalam melaksanakan fungsinya tidak hanya dilihat dari satu aspek saja, melainkan perpaduan antara sifat, perilaku, dan kekuasaan saling menentukan sesuai dengan situasi yang mendukung. Kewenangan mempunyai peranan sebagai daya dorong bagi setiap pemimpin dalam mempengaruhi penggerakan dan mengubah perilaku yang dipimpin ke arah pencapaian tujuan suatu organisasi. Nah, iya nih, benar dia Lara tadi. Peran kekuasaan dan kewenangan itu memang sangat penting dalam suatu organisasi karena mereka mempunyai hubungan yang saling keterkaitan antara satu sama yang lain dan ada feedbacknya. Jika salah satunya saja tidak berjalan dengan baik, maka suatu organisasi tidak akan mampu mencapai tujuannya dengan baik juga. Selanjutnya, gimana sih caranya supaya peran kekuasaan dan kewenangan itu bisa berjalan dengan baik? Caranya, sebagai pemegang kekuasaan dan kewenangan itu selalu melibatkan orang-orang yang saling berinteraksi secara intensif. Interaksi tersebut disusun dalam suatu struktur yang dapat membantu dalam usaha pencapaian tujuan bersama, agar pelaksanaan kerja dalam organisasi dapat berjalan sebagaimana semestinya. Maka dibutuhkan sumber seperti perlengkapan, metode kerja, bahan baku, dan lain-lain. Nah, iya nih Lara, dalam suatu organisasi itu memang harus komunikasi itu bisa berjalan dengan baik karena kunci utamanya itu dalam suatu organisasi itu adanya kerjasama antara pemimpin dan anggota dan anggota karena kita kan dalam organisasi harus bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, Lara pernah nggak sih ikut organisasi? Iya, pernah waktu di SMA. Nah, pada saat itu gimana organisasinya Lara? Apakah peran dan kekuasaan dan kewenangan itu berjalan dengan baik atau malah sebaliknya? Ya, pada saat itu baik dan sesuai dengan direncanakan dan mewujudkan tujuan untuk mengharumkan nama sekolah. Jadi pada saat itu peran dan kekuasaan dan kewenangan itu berhasil sehingga bisa mewujudkan visi dan misinya dalam berorganisasi. Nah, jadi gini Lara, misalnya nih ada sebuah organisasi dan organisasi itu dia tidak bisa untuk mewujudkan visi dan misinya. Menurut Lara, itu letak kesalahannya di mana tuh? Pemimpinnya atau anggotanya atau gimana? Biasanya sih terjadinya atau adanya miskomunikasi atau kurangnya kerjasama untuk mewujudkan visi dan misinya, begitu. Nah, iya nih Lara, benar banget nih. Biasanya dalam organisasi itu banyak sekali terjadi miscommunication ya antara pemimpin dan anggota, sehingga anggota kurang nyaman untuk menjalankan tugasnya dan pemimpin juga kurang tegas dalam mengatur anggota-anggotanya. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi tentang pembahasan kami kali ini. Peran kekuasaan dan kewenangan dalam sebuah organisasi itu memang sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan. Mereka berdua itu tidak bisa dipisahkan karena mempunyai hubungan yang erat dan ada feedbacknya, ada umpan baliknya. Dan sebagai seorang pemimpin
haruslah bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, kemudian saling menghormati antara pemimpin dan anggota, dan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan visi misi yang sama. Baiklah teman-teman, terima kasih telah melihat video kami. Saya selaku host dan bersama rekan saya sebagai narasumber, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.